Rianto bersama teman-temannya, seperti Amir Sagianto, Pak Bowo, Cak Wul, dan Cak Subandi, berkumpul di rumah Amir sekitar jam 4 sore, sesuai dengan janji mereka. Mereka berkumpul untuk berdiskusi mengenai penjagaan di gereja, dalam rangka mempersiapkan langkah-langkah keamanan yang diperlukan. Ketika waktu berbuka puasa tiba, suasana diskusi berubah menjadi serius. Amir mendengar pertanyaan Rianto kepada Pak Bowo tentang apa yang akan terjadi jika ia meninggal saat menjaga gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas kisah seorang pemuda Banser yang mengorbankan diri demi menyelamatkan ratusan nyawa dalam sebuah gereja. Pemuda tersebut adalah Rianto. Pada tanggal 24 Desember tahun 2000, suasana Natal dirayakan dengan sukacita oleh umat Kristiani di berbagai tempat, termasuk di gereja Ebenezer di Mojokerto. Misa Natal di gereja menjadi awal dari perayaan mereka. Namun, di tengah kegembiraan itu, ketegangan melanda karena adanya ancaman teror bom yang tersebar di beberapa lokasi, mengakibatkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Maraknya aksi terorisme pada waktu itu memaksa pimpinan Banser NU untuk memberikan instruksi kepada anggotanya agar membantu mengamankan gereja-gereja. Banser, singkatan dari Barisan Ansor Serbaguna, merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keamanan dan perlindungan, terutama pada saat-saat sensitif seperti itu. Salah satu anggotanya, Rianto, dipersiapkan untuk berjaga di gereja Ebenezer Mojokerto pada sore itu. Ia mengenakan seragam loreng hijau khas Banser dan dengan tulus berpamitan kepada ayah dan ibunya sebelum meninggalkan rumah. Sukarmin, yang merupakan ayah Rianto, tidak merasakan adanya firasat buruk. Baginya, semuanya berjalan seperti biasa. Pada sore itu, ia melihat anaknya pergi dengan motor Vespa, sementara ibunya, Katinem, mengatakan bahwa Rianto pamit sekitar jam 4 sore, sebelum waktu berbuka puasa tiba. Pada tahun itu, perayaan Natal berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri, dengan Natal jatuh pada tanggal 24 Desember dan Idul Fitri hanya berselang beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 27. Rianto bersama teman-temannya, seperti Amir Sagianto, Pak Bowo, Cak Wul, dan Cak Subandi, berkumpul di rumah Amir sekitar jam 4 sore, sesuai dengan janji mereka. Mereka berkumpul untuk berdiskusi mengenai penjagaan di gereja, dalam rangka mempersiapkan langkah-langkah keamanan yang diperlukan. Ketika waktu berbuka puasa tiba, suasana diskusi berubah menjadi serius. Amir mendengar pertanyaan Rianto kepada Pak Bowo tentang apa yang akan terjadi jika ia meninggal saat menjaga gereja. Pak Bowo menjawab dengan keyakinan, insya Allah akan mendapat mati syahid, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Rianto mengangguk mengerti, tersenyum, mungkin itu satu-satunya firasat yang ia miliki pada saat itu. Setelah berbuka puasa dan menunaikan sholat, mereka langsung mengikuti apel di Mapolres Mojokerto. Mereka berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, sebelum akhirnya bersama-sama menuju gereja. Namun, perjalanan tidak berjalan mulus karena motor Vespa Rianto mogok. Ia terpaksa memperbaikinya terlebih dahulu sebelum bergabung kembali dengan teman-temannya di sekitar area gereja. Sekitar pukul 8 malam, salah satu jemaat melaporkan adanya tas mencurigakan di sekitar gereja. Ditemukan 2 kantong mencurigakan, 1 kantong hitam di depan gereja dan 1 kantong yang mirip kado di dalam gereja. Amir dan Rianto bersama-sama memeriksa kantong hitam tersebut, dan terkejut bukan kepalang saat menemukan isi kedua kantong itu. Paku dan kabel, itulah yang ada dalam kantong itu, yang dengan jelas menunjukkan bahwa kantong tersebut berisi sebuah rakitan bom. Reaksi cepat dari salah satu polisi yang ikut di dalam tim membuat semuanya segera bertindak. Mereka langsung merespons dengan mengamankan area dan memastikan keamanan semua orang di sekitar. Pada saat yang genting itu, tepat setelah bom di kantong hitam mulai mengeluarkan percikan api dari kabel-kabelnya, seluruh jemaah di gereja seketika berhamburan dalam keadaan panik.
Suasana menjadi kacau balau karena ratusan jemaah yang berusaha keluar tidak dapat melakukannya sekaligus dari barisan kursi yang padat. Rianto bertindak dengan cepat, mengambil dan memeluk kantong hitam tersebut dengan sigap. Tanpa ragu, ia melaju secepat yang ia bisa menuju pintu keluar gereja, sambil terus berteriak memperingatkan semua orang untuk segera tiarap atau berlindung. Kegigihannya dalam menghadapi situasi yang berbahaya ini mencerminkan tekadnya untuk melindungi orang lain dari ancaman bom yang nyata. Setelah itu, Rianto melemparkan bom ke sekitar tempat sampah, tetapi kantong hitam itu malam terpental ke arahnya. Dengan cepat, Rianto mengambil kembali kantong tersebut dan membawanya dengan lari ke depan ke arah yang lebih jauh. Amir mengatakan bahwa Rianto bermaksud untuk membuang kantong itu ke dalam selokan di depan gereja. Ini menjadi momen terakhir kali Amir melihat Rianto berlari, karena kemudian suasana seketika menjadi gelap. Amir tidak bisa mengingat lagi apa yang terjadi setelah itu. Ledakan yang dahsyat itu mengakibatkan robohnya pagar tembok di seberang gereja dan pecahnya kaca-kaca di sekitar area tersebut. Studio Kartini yang berada tepat di depan gereja juga mengalami kerusakan parah, dengan etalase dan kacanya hancur berantakan akibat ledakan tersebut. Penyisiran pun langsung dilakukan oleh aparat kepolisian. Potongan tubuh dari Rianto baru ditemukan 3 jam setelah kejadian. Jenazah Rianto ditemukan sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Kondisinya sangat memprihatinkan, terutama pada bagian wajah dan jari-jari tangan yang mengalami luka parah dan tidak utuh lagi. Tim evakuasi segera bertindak untuk mengangkat jenazah tersebut dari lokasi kejadian. Sementara itu, informasi ledakan bom di gereja Eben Haezer mulai tersebar dengan cepat, termasuk sampai ke telinga sang ayah Rianto, yang sedang bekerja sebagai tukang becak di luar rumah saat kejadian itu terjadi. Tanpa mengetahui bahwa anaknya menjadi korban, Sukarmin hanya tahu bahwa Rianto sedang berjaga di gereja tersebut, sehingga rasa cemas langsung menyelimuti hatinya. Ia segera mencari tahu lebih lanjut tentang ledakan tersebut dari teman-temannya. Namun sayangnya teman-temannya sudah pulang ke rumah. Akhirnya, kabar tragis tersebut disampaikan oleh seseorang, bahwa Rianto telah gugur dalam peristiwa ledakan itu. Sukarmin hancur, merasa seolah langit runtuh menimpanya. Air mata tak terbendung mengalir sepanjang jalan pulang, karena ia tak bisa percaya dengan kenyataan yang ia dengar. Kembali ke rumah, ia harus menyampaikan kabar duka ini kepada istrinya yang juga telah sangat gelisah menunggu kabar tentang Rianto. Sebelum Sukarmin tiba di rumah, Kepala Koperasi sudah datang lebih dulu dan meminta untuk membaca Yasin bagi Rianto. Tangis keluarga pecah saat Sukarmin menyampaikan kabar tersebut secara langsung. Pada tanggal 25, didampingi oleh pemuda Banser NU dan perwakilan dari gereja, keluarga Rianto memakamkan jenazahnya di TPU di Jalan Sabuk Alu, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Rianto, seorang pemuda berusia 25 tahun, gugur demi menyelamatkan ratusan jemaat yang berada dalam gereja. Publik terharu dengan pengorbanan besar yang dilakukan oleh Rianto, terutama bagi jemaat yang saat itu berada di gereja Eben Haezer. Meskipun berbeda keyakinan, peristiwa ini menunjukkan bahwa kebaikan dan pengorbanan Rianto menginspirasi banyak orang untuk menanamkan benih kebaikan tanpa memandang perbedaan keyakinan. Pengorbanan Rianto merupakan cerminan nyata dari nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Bahkan oleh Presiden saat itu, Gus Dur. Presiden menyatakan bahwa Rianto adalah contoh utama dari umat beragama yang kaya akan nilai-nilai kemanusiaan. Pengorbanan Rianto begitu besar dalam mempertahankan keselamatan ratusan jemaat gereja Eben Haezer, sehingga setiap hari raya Natal, jemaat gereja mengunjungi rumahnya untuk memberikan sumbangan dana yang mereka sebut sebagai kado Natal bagi Rianto. Pada tahun 2019, penggalangan dana tersebut bahkan mengumpulkan lebih dari 100 juta rupiah, yang kemudian disumbangkan sebagai tanda solidaritas kepada keluarga Rianto, dan juga Amir yang mengalami cacat permanen pada mata. Sebagai penghargaan atas jasa dan pengorbanan Rianto, namanya diabadikan sebagai nama salah satu jalan di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Pemerintah juga membangun gapura megah di Jalan Rianto. Seragam yang telah terkoyak oleh bom, kemudian dipajang di Museum NU, di Jalan Gayung Sari, Surabaya,
lengkap dengan bekas darah dari Rianto yang masih menempel di seragam tersebut. Kisah Rianto mengajarkan kita semua sebuah pelajaran berharga bahwa perbuatan baik dan mulia dapat dilakukan kepada siapa saja tanpa terhalang oleh perbedaan agama, suku, atau ras. Rianto telah meninggalkan warisan yang menginspirasi banyak orang untuk berbuat kebaikan tanpa pamrih dan mendorong solidaritas antar umat beragama. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.